Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengekspresikan mata kuliah pembelajaran sosial emosional, topik 1 ruang kolaborasi subbab studi kasus. Kelompok kami beranggotakan Yunai Irawati, Intan Nuraini, Fatimah Nurul, Intan Rarasati, dan Leni Swanti. Konteks guru baru yang humanis, role model, dan belum berpengalaman. Butet adalah seseorang lulusan sarjana pendidikan yang sangat mencintai belajar dan berbagi ilmu dengan orang lain. Visi yang dimilikinya adalah seluruh anak-anak di Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang memadai supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan toleransi dalam setiap perbedaan individu. Walau dirinya termasuk seorang pribadi yang sulit bersosialisasi dan bergaul, Butet selalu bersemangat ketika dirinya menyiapkan materi dan metode untuk pembelajaran. Selain itu, Butet selalu memiliki kesulitan untuk mencairkan suasana sebelum memulai pembelajaran. Butet seringkali merasa khawatir akan respon yang akan diperolehnya saat dirinya berusaha mencairkan suasana kelas. Ia seringkali merasa dirinya sukar mengatur prioritas karena baginya semua hal penting dan mendesaknya untuk segera menyelesaikan secepat mungkin. Pertanyaan diskusi, jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas masalah apa yang dialami oleh Butet, sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Butet merupakan seseorang yang sulit bersosialisasi dan bergaul. Butet juga selalu memiliki kesulitan untuk mencairkan suasana sebelum memulai pembelajaran dan khawatir akan respon terhadap situasi tersebut. Selain itu, dia juga kesulitan mengatur jadwal karena baginya semua tanggung jawab penting dan mendesak sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Berdasarkan pemaparan terkait pembelajaran dan emosional yang sudah dipelajari sebelumnya, hal apa yang akan Anda sarankan untuk Butet? Kami menyarankan agar Butet belajar terkait pembelajaran sosial emosional. Hal ini akan membuat Butet juga akan belajar melatih dan mengenali perkembangan sosial emosionalnya. Butet dapat belajar melalui berbagai referensi, apalagi saat ini banyak platform yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional sehingga tidak sulit untuk Butet mulai belajar tentang sosial emosional. Selain itu, Butet juga dapat mengikuti pelatihan keterampilan sosial emosional. Melalui hal ini, maka Butet akan dapat mengatasi kecemasannya yang berlebih serta dapat belajar membuat jadwal prioritas sehingga masalah sosial dan emosionalnya dapat teratasi. Terkait Butet yang masih terbilang rapuh dalam hubungannya dengan peserta didik, Butet akan terbiasa seiring berjalan waktu dan hal yang Butet dapat lakukan yaitu seperti melihat video-video di YouTube atau TikTok untuk melihat kegiatan apa yang kiranya dapat mencairkan suasana. Kasus yang pertama, hari ini adalah pertama Butet masuk ke dalam kelas. Ia merasa sangat bersemangat namun juga merasa khawatir. Saat orientasi guru baru, Butet diberi pengarahan bahwa Butet akan menjadi wali kelas dari kelas yang sangat sulit dikelola. Sebagian besar anak-anak di kelas tersebut adalah anak-anak yang sangat aktif dan seringkali tidak mau mengikuti aturan yang diberikan dari guru-guru sebelumnya. Mendengar hal itu, Butet pun sudah mempersiapkan beberapa rencana dalam memperkenalkan dirinya di depan kelas nantinya. Ketika mendekati masuk ke kelas, Butet merasa khawatir namun cukup percaya diri bahwa dirinya akan mampu menghadapi mereka. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, Butet memasuki ruangan kelas dan tiba-tiba seember air jatuh di atas kepala Butet. Seluruh kelas pun tertawa terbahak-bahak. Ketika itu juga Butet terbelalak sehingga wajahnya memerah. Butet rasanya ingin berteriak namun tidak mampu. Butet hanya berjalan menuju meja guru dan langsung duduk sembari mengeringkan dirinya yang basah kuyup. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat pertanyaan sebagai berikut. Apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Pada hari pertamanya, Butet mendapat tantangan dengan dijadikan wali kelas yang sangat sulit untuk dikelola. Butet sudah sangat siap menerima hal itu dengan mempersiapkan dirinya untuk melakukan perkenalan. Namun kesulitan tersebut ditambah lagi dengan ternyata peserta didik di kelasnya sudah menyiapkan jebakan untuk Butet, dan hal tersebut membuat semangat dan percaya diri Butet menurun, sehingga ia sudah tidak mampu berteriak dan kembali ke meja guru. Pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada masalah tersebut? Penerapan kompetensi sosial emosional pada
kasus Butet sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran diri. Pada tahap ini, Butet perlu memahami emosinya sendiri agar ia dapat berperilaku dengan tepat dan tenang setelah insiden ember yang menimpanya. Yang kedua, manajemen diri. Butet harus mengatur emosi yang ada dalam dirinya. Ia harus belajar mengontrol emosi negatifnya jika ada hal yang tidak terduga terjadi. Dengan tetap tenang dan memunculkan emosi positif, maka akan dapat memberikan perilaku yang efektif ke depannya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan yang bertanggung jawab, di mana di sini Butet harus memasukkan kejadian tersebut dalam beberapa kemungkinan negatif yang mungkin akan terjadi suatu saat nanti. Berdasarkan hal tersebut, maka Butet akan merencanakan atau memiliki gambaran tentang emosional apa yang harus Butet tunjukkan pada siswa ketika hal tidak terduga terjadi pada Butet. Seharusnya Butet memiliki kesepakatan kelas dan membuat siswanya memiliki perilaku yang baik sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, penerapan kompetensi sosial emosional, poin kesadaran sosial, di mana Butet harus memahami bahwa dia dan semua peserta didik memiliki perspektif pemikiran yang berbeda. Sebaiknya setelah Butet mengalami insiden tersebut, Butet harus berkomunikasi dengan siswanya untuk membahas apa yang sudah mereka lakukan, beserta alasannya. Hasil komunikasi tersebut, Butet akan memahami bagaimana cara berpikir siswa-siswanya dan mulai mengenali kemampuan sosial emosional mereka yang pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Poin terakhir adalah keterampilan sosial, di mana Butet harus memiliki komunikasi yang baik dengan siswanya, sehingga tidak diharapkan dengan hal tersebut akan tercipta hubungan yang harmonis dan kondisi kelas yang mendukung. Selain itu, bisa juga melakukan kesepakatan kelas agar peserta didik mengetahui bahwa mereka memiliki aturan yang dan keterbatasan dengan tindakan disiplin bagi seluruh peserta didik dengan adil. Pada kasus 2, yaitu 2 bulan setelah berlalu sejak peristiwa di hari pertama yang lalu, Butet mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan yang dimilikinya. Meskipun demikian, Butet merasa lelah dan kehilangan semangat memasuki bulan ketiga. Pada bulan ketiga ini merupakan jadwal penilaian masa percobaan Butet sebagai guru baru. Butet merasa kesulitan mendekatkan diri dengan siswa-siswi di kelasnya. Ada 5 siswa yang selalu tidak mengumpulkan tugas mandiri dan seringkali mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Butet pada saat proses pembelajaran berlangsung. Butet kemudian menjadi khawatir hasil evaluasi 3 bulanan ini akan berpengaruh karena hal itu, sehingga Butet mencoba untuk mendekati kelima siswa tersebut. Kelima siswa tersebut sama sekali tidak mengindahkan panggilan dari Butet. Butet bingung dan merasa tidak berdaya. Dari kasus tersebut terdapat pertanyaan yang pertama, apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Pada kasus 2 ini, Butet mulai merasa lelah dan kehilangan semangat sebab kelas yang diampunya tidak bekerja sama dengan baik dengan Butet. Terbukti dengan adanya 5 siswa yang bermasalah terkait pengumpulan tugas, namun tidak mengindahkan Butet meskipun sudah didekati lebih intens. Butet merasa kesulitan mendekatkan diri dengan siswa yang mengakibatkan munculnya kekhawatiran Butet akan penilaian masa percobaan terhadap dirinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada masalah tersebut? Pada kesadaran diri, hal yang harus dilakukan oleh Butet yaitu menerima perasaan bahwa ia merasa lelah dan kehilangan semangat itu terlebih dahulu. Dengan hal itu, maka Butet sudah mulai memahami emosi dan pikiran yang ia rasakan. Setelah ia memahami emosinya, maka ia akan mulai berpikir tentang perilaku yang harus ia lakukan untuk menangani emosi tersebut. Pada manajemen diri, ketika Butet sudah memahami kesadaran dirinya akan rasa lelahnya, ia perlu mengatur hal tersebut, misalnya dengan menemukan solusi untuk mengatasinya. Butet
dapat melakukan hal-hal yang membuat rasa semangatnya kembali seperti semula. Misalnya melakukan hobinya atau sekedar berlibur untuk beban yang sedikit berkurang. Selanjutnya, penerapan kompetensi sosial emosional pada poin pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Butet perlu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menghadapi siswanya yang kurang bekerja sama. Ia dapat merancang pembelajaran yang beragam, baik dari segi metode, pendekatan, ataupun media yang tujuannya agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar, dan dengan pembelajaran yang tepat maka akan menciptakan hubungan yang baik antara Butet dengan peserta didik sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Pada poin kesadaran sosial, Butet perlu memahami latar belakang setiap peserta didiknya sehingga ia dapat mengenali karakteristik mereka. Ketika Butet memahami karakteristik setiap siswanya, maka dapat dijadikan sebagai dasar Butet merancang pembelajaran dan hasilnya akan menciptakan pembelajaran yang tepat sasaran. Saat ini ia mendapati permasalahan tersebut, maka Butet akan dapat memahami apa penyebab peserta didik acuh terhadap dirinya. Poin yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Butet perlu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan setiap individu peserta didik. Melalui hubungan yang baik ini, maka pastinya semua siswa patuh dan menaati peraturan pengumpulan tugas yang diberikan oleh Butet. Kasus 3. Satu semester akhirnya berhasil dilalui oleh Butet dengan segala tantangan dan peristiwa yang beragam. Butet merasa senang walaupun masih sering khawatir dirinya belum mampu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Beberapa kali di kelas, Butet sering berteriak saat ia ingin diperhatikan. Butet merasa bersalah karena harus berteriak-teriak seperti itu. Namun, Butet pun bingung harus bagaimana mencari perhatian siswa-siswanya. Akhirnya, Butet pun memutuskan untuk memberikan tugas di beberapa mata pelajaran. Hal ini dilakukan Butet dengan harapan ada siswa yang bingung dan bertanya kepada Butet terkait tugas tersebut. Setelah tugas tersebut diberikan, Butet menanti siswa-siswanya akan bertanya. Namun kenyataannya tidak ada yang bertanya. Butet kemudian merasa diabaikan dan merasa dirinya semakin tidak berdaya. Pertanyaan pertama, apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Masalah yang dihadapi oleh Butet yaitu sampai pada satu semester ia masih belum bisa mengelola emosinya karena ia masih sering khawatir tentang hasil dari perannya sebagai guru untuk peserta didik kelasnya. Terlihat dari Butet yang kadang masih lepas kontrol dengan teriak-teriak meskipun tujuannya baik, yaitu untuk mencari perhatian siswa-siswanya. Pertanyaan kedua, sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional atau KSE pada masalah tersebut? Penerapan kompetensi KSE pada kasus Butet yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Butet yaitu memahami emosinya sendiri dengan mulai menerima bahwa hal yang ia lakukan dengan berteriak-teriak itu tidak tepat, karena buktinya peserta didik tetap tidak memperhatikannya. Selain itu, Butet juga harus memahami bahwa rasa khawatirnya harus dikelola agar ia tidak stres memikirkan hal itu, dan sebaiknya ia mengembangkan diri agar peserta didik dapat tertarik ketika ia mengajar. Yang kedua, melakukan manajemen diri. Ketika Butet sudah memahami kesadaran dirinya akan perilaku atau pemikiran yang perlu ia kelola, Butet sebaiknya menemukan solusi untuk mengatasinya. Butet dapat mulai melakukan manajemen diri. Misalnya, selalu mengingatkan diri sendiri untuk lebih tenang, dan jika ada hal yang mengkhawatirkan, Butet bisa merancang solusi yang dapat digunakan.
Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Butet perlu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan mencari tahu apa yang salah dengan cara mengajarnya, atau perlunya dilakukan asesmen awal agar ia dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya, sehingga dalam pembelajaran selanjutnya ia dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Hal tersebut merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan Butet terkait kurang memperhatikannya siswa dalam proses belajar. Selain itu, Butet juga harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misalnya, bertanya tentang bagaimana suasana hati mereka saat itu dan apakah perlu adanya bimbingan secara personal bagi siswa-siswi yang membutuhkan hal itu, sehingga Butet akan lebih dekat dengan siswanya. Selanjutnya, kesadaran sosial. Butet perlu memahami latar belakang setiap peserta didiknya sehingga ia dapat mengenali karakteristik mereka. Ketika Butet memahami karakteristik setiap siswanya, maka dapat dijadikan sebagai dasar Butet merancang pembelajaran dan hasilnya akan menciptakan pembelajaran yang tepat sasaran. Saat ia mendapati permasalahan tersebut, maka Butet akan dapat memahami apa penyebab peserta didik kurang memperhatikannya saat pembelajaran. Yang terakhir, keterampilan sosial. Butet perlu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan setiap individu peserta didik. Melalui hubungan yang baik ini, maka pastinya semua siswa akan semangat dan termotivasi dalam proses belajar. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.